Saya Yayu Kusmiyanti, peserta PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Program studi Pendidikan Sejarah. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Caringin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video uji kinerja praktik pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 11 fase F dengan materi dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya dengan kesempatan yang baik, bertemu dalam pembelajaran jam terakhir ya. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran sejarah. Memulai pembelajaran hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa agar pembelajaran kita menjadi lebih bermakna dan juga ilmu yang didapatkan oleh kalian bermanfaat. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Aku, Bu. Silakan, Firdi. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Raya. Siapa lagi? Ilham. Ada informasi? Sakit. Siapa yang sakit? Raya dan Ilham. Oke, semoga kita doakan semoga Raya dan Ilham cepat diberikan kesembuhan ya, segera pulih agar bisa mengikuti lagi pembelajaran kita bersama-sama di kelas ya. Oke, amin. Ibu lihat banyak sampah-sampah ya, tolong sampahnya yang ada di bawah bangku, kolong bangku ya, tolong ini dibersihkan. Oke. Tolong dibersihkan ya. Itu jangan sampai itu kertas. Nah, bekas kertas, bekas makanan tolong disimpan lagi. Tolong disimpan di tempat sampah. Oke? Ya. Nah, sebelum pembelajaran ya, tadi Ibu akan menampilkan dulu. Kemarin kan kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas kita dalam pembelajaran sejarah. Bisa dilihat di sini? Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, kira-kira kesepakatan kelasnya sudah cukup atau ada lagi yang mau ditambahkan oleh kalian? Cukup? Ya. Ada yang mau ditambahkan? Ada. Kesepakatan yang pertama kan mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Yang kedua, tidak bermain HP pada saat pembelajaran. Terus mengerjakan tugas dengan tepat waktu, menghargai pendapat teman ketika sedang berdiskusi. Ada lagi tambahan? Oke, silahkan Rani. Kan dari poin itu pengen nambahin kalau misalnya mau belajar itu disampaikan lagi buat belajarnya supaya bisa. Oke, kita berikan ya nanti poin bahwa kesepakatan itu harus dimulai dengan berdoa. Terima kasih Rani yang sudah menambahkan kesepakatan pembelajaran. Selanjutnya kita akan belajar apa sih, kalian tahu nggak? Kita akan belajar apa hari ini? Jepang. Kependudukan Jepang. Kalau kemarin materi apa yang kalian kerjakan atau kalian pelajari pada minggu kemarin, minggu lalu?
pengaruh pendidikan Jepang di Indonesia. Pengaruh kebijakan pendidikan Jepang di Indonesia. Ada lagi? Apa kemarin minggu kemarin? Udah kebijakan-kebijakannya dalam bidang apa saja? Ada politik, sosial, budaya. Terima kasih ya sudah paham tentang kebijakan-kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia ya. Nah sekarang silakan kita lihat, kita beralih ke dua gambar yang di atas. Nah gambar apakah ini? Sekere dan kerja paksa atau romusa. Kira-kira gambarnya dua ini apa yang kalian pikirkan? Dan aku Ya udah. kalau yang pertama itu dampak positif karena apa? Kita menghormati orang yang lebih tua kayak gitu. Terus kalau misalnya yang kedua itu dampak negatif karena Jepang itu sangat keras buat penduduk Indonesia tuh untuk kayak kerja paksa itu loh Bu. Oke. Nah ini adalah kata Manda. Terima kasih ya Manda sudah memberikan pendapatnya. Ini adalah dua gambar ini menjelaskan tentang dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama gambar apa? Gambar mengungkuk ya. Gambar mengungkuk itu adalah upacara sekere di mana itu adalah menyembah dewa matahari setiap pagi. Nah, terus yang kedua adalah kerja paksa atau yang disebut zaman Jepang apa? Romusa. Nah, ini adalah apa? Penderitaan, ya. Jadi dampaknya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Ada dampaknya penderitaan, paksaan, eksploitasi. Salah satu contohnya Romusa. Ada juga tentang positif, menghargai yang lebih tua, ya, seperti itu. Oke, paham ya? Materi kita berarti kita mempelajari tentang apa? Dampak ya pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran ya. Kita harus tahu dulu, kita harus ketahui dulu. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan problem model PBL atau problem based learning, kalian sebagai peserta didik nanti diharapkan untuk mampu menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia yang berpengaruh pada masa kini dan masih dipakai. Tadi kan udah tujuan ya. Sekarang apa sih manfaat kalian mempelajari dampak pendudukan Jepang ya dalam pembelajaran kita hari ini? Silakan Diara. Mungkin manfaatnya itu selain kita tahu sejarah-sejarah yang telah terjadi di masa lalu, itu juga bisa menghargai kayak pengorbanan para pahlawan yang udah berhasil memerdekakan Indonesia ini. Gitu kan pasti gak gampang ya untuk menjadikan Indonesia merdeka ini. Jadi selain untuk menjadikan kita terkagum, kita juga tuh bisa mengetahui para pejuang yang telah dulu gimana sih waktu mereka memperjuangkan Indonesia ini. Oke, dengan cara mempelajari sejarah. Ada lagi? Aku. Oke, silakan Nanda. Terus dampak dari yang tadi disebutin, kita tahu dampak positif dan dampak negatifnya. Terus kita juga tahu beberapa pengaruh bidangnya itu ada apa aja. Tadi ada politik, ada sosial, budaya, sama pendidikan kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau? Sudah cukup? Manfaat pembelajaran kita hari ini sudah cukup? Nah, pembelajaran kita ya, selain menggunakan PBL, itu ada prosesnya, proses penilaian. Ya, kita akan melaksanakan pastinya diskusi. Ya, di situ ada penilaiannya. Bagaimana kalian berperan aktif atau tidak selama diskusi berlangsung dengan teman sekelompoknya. Ya, kemudian nanti ada presentasi. Presentasinya cukup diwakilkan saja ya oleh 3 orang dari setiap kelompok. Ya, seperti itu. Kemudian nanti ada yang namanya tes formatif. Ya, di akhir pembelajaran itu mengukur sejauh mana kalian paham dengan materi yang kita pelajari.
Oke, cukup jelas ya? Jelas. Cukup jelas? Jelas. Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, nah tadi kan Ibu sudah membagikan kalian ke dalam kelompok. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Sudah? Oke, sudah. Nah, sebelum itu ya, sebelum kita mendapatkan masalah problem yang kita hari ini, kita akan menampilkan dulu video ya. Setiap pasaran daerah dilakukan pengamatan pada 9 bulan pemerintahan. Kedua adalah perubahan pelaksanaan mereka ditempatkan di Jawa oleh guru di kedatangan bangsa dan sekarang Oke, sudah selesai video pembelajarannya. Sekarang silakan kalian beri tanggapan mengenai video di atas atau video tadi. Ada yang mau memberikan tanggapan? Yang lain? Tadi videonya tentang apa? Dampak. Oke, berarti apa saja yang dikilaskan oleh atau yang dijelaskan ya dari video di atas? Silakan Manda. Jadi dari dampak dari video tersebut itu ada banyak, ada dampak politik, dampak sosial, dampak budaya, dan dari dampak-dampak tersebut juga ada dari masing-masing dampak tersebut ada dampak positif dan dampak negatifnya. Sedangkan dampak positifnya contohnya dari yang budaya tadi ya Bu. Ya. Dari yang budaya tersebut kita masih kayak saya kira itu menghormati orang. Oke, terima kasih ya Manda yang sudah memberikan tanggapan ya. Berarti ternyata tadi kan kita dijelaskan di video tersebut ya tentang dampak-dampak dari berbagai bidang. Ada politik, ada ekonomi, ada sosial, budaya ya, bahkan militer dan juga pendidikan di situ ada. Nah, itu adalah dampak-dampak pada saat itu. Nah, sekarang kita akan membahasnya ya tentang dampak pendudukan Jepang, dampaknya ya, tapi dampaknya itu yang masih kalian rasakan atau kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari atau kalian lakukan pada masa sekarang. Nah, ini nanti ya, silakan, ini adalah materi untuk bahan diskusi kalian. Nanti silahkan scan barcode materinya ya. Tapi nanti, nah sekarang Ibu akan ya memberikan kalian masalah, bukan masalah kehidupan ya, tapi masalah tentang materi kita hari ini. Oke? Materi kita kali ini silahkan kalian diskusikan dari 6 bidang. Nah, silakan kalian pilih ya, kalian pilih dampak pendudukan di masing-masing bidang yang tadi di video juga sudah dijelaskan ya. Ada ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan belum ada, tapi silakan di situ kalian tulis yang masih ada pada saat sekarang ya. Dengan kelompok kalian silakan berdiskusi dan Ibu akan memberikan lembar kerjanya ya. Jadi silakan kalian cermati dan ikuti ya petunjuk yang ada di LKPD ini, kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Di sini silakan ditulis ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi diskusinya kalian memberikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang dipilih. Setelah itu kalian jawab ke dalam apa? PowerPoint. Dan setelah itu
mempersentasikan. Paham ya? Oke. Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 1 mana? Ini ya. Kelompok 2 sudah dipilih ya. Silakan diskusi, pilih ya. Ada petunjuknya di situ. Silakan kalian cermati dan amati. Oke. Sudah di apa? Oke. Oh ya, maaf Ibu lupa, waktunya untuk presentasi itu adalah 40 menit. Ya, waktunya 40 menit. Ya. Ya. Ini kan kita di sini bikin daftar pertanyaan ya, Bu. Ya. Kan aku di bidang sosial, jadi Ya. misalnya kayak pertanyaan, gimana sih waktu di bidang sosial itu dampak positif memberikannya apa aja, Ya. negatifnya apa aja, tapi Ya. nanti dibentuk-bentuk ke dalam PowerPoint. Ya. Pada masa sekarang, oke? Cesar kita kan? Oh enggak. Oh, Cesar mana? Direct ini. Pertanyaannya, ternyata apa contohnya pertanyaannya? Apakah masih ada dampaknya? Ya, kenapa dampak itu bisa apa? Bisa dipakai sampai saat ini. Kenapa? Itu alasannya. Silahkan. Oke. Alhamdulillah sudah selesai diskusinya. Sudah selesai ya. Sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ya, per kelompok, semua kelompok tadi Ibu lihat. Nah, sekarang ya kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Selama berapa menit tadi? 40 menit. Nah, kelompok pertama silahkan kelompok Aisyah, Laila, Raka. Sebelumnya kami perwakilan dari kelompok 5 itu kelompok tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia pada bidang sosial. Perkenalkan, nama saya Isyana Dewa Azara. Nama saya Mungkin Budi. Dan ada teman saya Laila Joko, tapi kita hanya mewakilkannya. Oke, jadi selain di Jepang itu kan pernah tinggal di Indonesia dan memberikan banyak sekali dampak pendudukannya. Salah satunya itu di bidang sosial. Terus masa pendudukan Jepang yang berlangsung sejak 1942 hingga 1945 membawa sejumlah dampak bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menanggung penderitaan selama masa penjajahan Jepang karena harus menjalani romusa atau kerja paksa serta dilanda kelaparan dan juga kemiskinan. Bisa teman-teman sendiri, jadi semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda ketika Jepang datang ke Indonesia itu mulai diganti dengan bahasa Indonesia yang seperti Batavia sebenarnya menjadi Jakarta dan Wetenzo yang menjadi Bogor. Ya, saya kalau tahu baca kayak gimana bisa kalian. Butanjo. Hal ini itu menguntungkan untuk Indonesia dikarenakan nama-nama kotanya itu bisa menggunakan bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia.
Lalu ada kebijakan Kinrohoshi. Jadi kebijakan Kinrohoshi itu yaitu tradisi kerja bakti secara massal. Ini tuh berdampak sampai sekarang dan berlaku seterusnya. Kalau misalnya Belanda gak balik lagi, kan gak mungkinnya Belanda balik lagi ke Indonesia gitu, buat apa dah? Indonesia udah merdeka gitu. Jadi mungkin insya Allah perempuan tuh statusnya akan tetap bertahan seperti ini dan tidak akan dianggap sebagai kaum yang lemah lagi. Lalu dampak positifnya itu juga penjajahan Jepang memberikan ruang bagi perkembangan paham nasionalisme di Indonesia. Jadi kan tadinya tuh di masa Belanda tuh kayak semuanya tuh pakai bahasa Belanda kan, tapi setelah Jepang datang tuh Jepang tuh memberikan space untuk bangsa Indonesia untuk rakyatnya tuh paham atas nasionalisme Indonesia. Terus kebijakan Jepang juga mempromosikan kebudayaan Asia Timur. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan pertanyaan. Silakan. Silakan. Sebutkan apa peraturannya, sebutkan nama. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan, saya di kelompok 1 yaitu di bidang politik. Saya ingin bertanya, tadi kan kalian menyebutkan tentang Kinrohoshi atau bisa dibilang apa ya, kerja bakti ya. Nah, Kinrohoshi itu berjalan sejak tahun berapa sih? Dan apakah tersedia di dalam undang-undang dari undang-undang dari pemerintahan itu sendiri atau enggak? Nah, itu aja. Mungkin dia menjawab, sebenarnya kebijakan Kinrohoshi itu sudah ada sejak tahun 1970 dan itu tuh disingkatkan lagi sampai sekarang. Jadi beruntungnya itu nggak cuma berhenti di tahun 1970 doang, tapi sampai sekarang juga tetap berkembang sih kebijakan kerja bakti secara massal. Ada yang memberikan tanggapan? Ya, Oke, silahkan Manda. dari yang kelompok pertama ya. Ya. Kalau kelompok kelima itu dari hasil yang penjelasannya tadi sudah cukup memuaskan buat kita, terus juga lebih nambah lagi pemahaman buat kitanya. Oh, ternyata dari dampak sosial tersebut tuh ada dampak positifnya seperti tadi yang Terima kasih atas perhatiannya karena sudah memperhatikan masing-masing kami, dan dengan prestasi kami berharap bisa menambah wawasan teman-teman sekalian karena kita sama belajar. Dan apabila ada kekurangan, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berikan aplaus yang paling meriah. Ya, yang paling meriah mana aplausnya? Ada kelompok yang pertama ya, kelompok yaitu tentang dampak pendudukan Jepang dalam bidang sosial ya. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail ya. Terima kasih. Oke, masih semangat? Halo. 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 Masih semangat ya? Masih. Oke. Kelompok selanjutnya akan membahas tentang apa? Tentang dampak pendidikan. Ya. Izin teman-teman, saya ingin menyampaikan materi tentang dampak penduduk Jepang terhadap di bidang pendidikan. Sebelum lanjut ke PPT, izinkan saya membacakan pertanyaan yang sudah didiskusikan. Oke, yang pertama itu jelaskan analisa kelompok kami dampak dari pendidikan pada masa pendudukan Jepang yang masih dirasakan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Kelompok kami mendiskusikan dari segi sekarang itu SD selama 6 tahun dan di tingkat selanjutnya itu ada sekolah menengah pertama atau SMP sekarang selama 3 tahun. Dan yang tingkat selanjutnya itu sekolah menengah atas atau sekarang yang saat ini kita belajar itu di SMA selama 3 tahun juga. Baik, permasalahan yang kami pecahkan yang kedua yaitu berawal dari Jepang yang ingin Sekarang itu diadain upacara pengibaran bendera pada hari Senin itu berawal dari pendidikan Jepang ini yang mempengaruhi karena adanya itu.
Oke, selanjutnya di sini ada dampak negatif pendudukan Jepang di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu terjadi berbagai macam bentuk pelanggaran dari berbagai macam buku yang menggunakan bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris. Yang kedua, banyak guru yang dimana mendapatkan pekerjaan untuk menjadi pejabat yang kemudian menjadi masa kemunduran dari sistem pendidikan. Yang ketiga, terdapat sebuah Jadi inti dari materi ini itu pendidikan Jepang itu memperbaiki pendidikan di Indonesia. Karena ada Jepang, jadi pendidikan di Indonesia ini semakin baik dan pemerataan pendidikan juga diterima semakin merata dan juga kurikulum pendidikan di Indonesia juga semakin jelas gitu dari adanya SMP, SMA dan SMA gitu. Oke. Ada yang bertanya atau menanggapi? Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo, yang lain. Halo. Halo, halo, halo. Ada yang mau bertanya enggak? Diem. Oke, silahkan Jafra. Aku menggunakan saya dari pelajaran dari kelompok 5 dinas sosial. Yang aku mau tanya, kalian merasakan nggak sih dampak dari kependudukan Jepang di bidang pendidikan itu, kayak kalian merasakan lebih banyak dampak positifnya atau lebih banyak dampak negatifnya, atau kalian mungkin nggak ngerasain dua-duanya kayak flat aja biasa aja gitu? Kalian ngerasainnya kayak Itu nggak masuk ke Indonesia, nggak bakal kita ngerasain pendidikan sekarang ini. Pasti ada pembedaan antara kasta ini dan kasta itu. Dan kalau untuk dampak negatifnya juga sebenarnya ada. Dampak negatifnya itu kayak dampak negatifnya ini kayak dari budaya Jepangnya sendiri. Jadi kita secara tidak langsung kita itu dipaksa buat harus mengikuti gitu kebudayaan Jepangnya. Padahal kan ini sendiri kan sebagai kita yang mayoritas negara agama Islam kan nggak mungkin dong kita nyembah matahari gitu. Dan di sini aja kan ada melakukan pendudukan badan dengan cara melakukan penghormatan kepada matahari. Nah mungkin kalau dari dampak negatifnya itu, tapi kalau misalnya dari dampak positif itu banyak dari kurikulumnya, dari pemerataan pendidikannya, terus juga dari sistem pendidikan yang adanya SMP, SD, SMP, SMA gitu. Kalau misalnya nggak ada Jepang ya mungkin nggak ada itu. Ya. Ada lagi? Tanggapan? Silakan tanggapan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ada yang mau memberikan tanggapan? Bagaimana? Udah cukup? Cukup. Udah cukup ya? Udah sangat jelas. Cukup dan? Sangat jelas tuh. Dikasih motivasi, dikasih kata-kata positif, katanya sudah sangat jelas ya. Oke, silahkan ditutup. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas ternyata disisipi juga dengan manfaat dan makna yang ada di dalam penderitaan tersebut ya. Tadi contohnya ada yang membuat bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional ya, merubah kata-kata Bogor. Kalian tahu, oh ternyata Bogor itu asalnya dari Butendorf ya. Buten melakukan semacam apa ya, kayak refleksi atau hal apa saja sih ya yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa? Oke. Dari pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui ternyata dari dampak sosialnya itu ada kayak tadi penghargaan terhadap wanita, perubahan nama-nama kota ibaratnya di Jakarta kayak gitu. Terus kalau misalnya buatan pendidikan, kita tahu sejarahnya ternyata adanya SD, SMP dan SMA itu ada asal usulnya dari Jepangnya sebelumnya, karena seperti sekolah rakyat yang 6 tahun dan sekarang kita berubah menjadi sekolah dasar yang selamanya 6 tahun juga sama. Terus jenjang sekolahnya juga tidak jauh dari pendidikan yang memang
dulu sudah berjalan dari zaman Jepang tersebut, Bu. Oke, terima kasih Manda. Ada lagi? Hal apa saja yang kalian pelajari? Hal baru? Apa yang kalian pelajari? Nah, pada pembelajaran kita hari ini. Silakan coba Fajri. Silakan hal baru apa? Silakan Pak Fajri. Oke, silakan. Jadi kita lebih mengetahui dampak-dampak yang ditinggalkan Jepang di Indonesia sampai sekarang. Oke, dampak yang Ditinggalkan Jepang. Yang terakhir adalah yaitu tes formatif. Nah, tes formatif ini bertujuan untuk pemahaman kalian, mengukur pemahaman kalian, ya, apakah kalian paham dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian buka link Google Form-nya. Selain ada tes formatif, di situ juga ada penilaian diri. Silahkan kalian isi dengan sejujur-jujurnya. Sudah? Terlihat ya di situ? Silahkan kalian isi. Ya, ada link. Di situ ada 2 link ya. Ada link tes formatif dan link penilaian diri. Silakan kalian isi. Ya. Tes formatifnya berapa soal? Ada 5. Oke ya. Untuk penilaian diri silakan kalian kerjakan dengan sejujur-jujurnya. Oke, sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya. Perhatikan dulu untuk minggu depan. Silakan kalian membaca materi mengenai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi untuk minggu depan kalian membaca materi tersebut. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Silakan Ray untuk memimpin doa kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa untuk percayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam.